Ungkapan orang yang mengatakan kalau kita mentahdzir mad'u pada kabur, siapa yang nyuruh kabur? Yang kabur itu yang tidak tahu manhaj, barakallahu fikum, yang tahu manhaj yang benar, akidah yang benar, dia tidak akan kabur, justru akan tahu yang manhaj yang batil. Kalau dia kabur dari hizbin, bagus. Nah, kalau seandainya dia kabur dari kesesatan, bagus. Nah, dari kesesatan kabur kemudian menuju al-haq, itu bagus, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau mereka kabur gara-gara kita memperingatkan hizbin, memperingatkan ahlu bid'ah wad dhalal, memperingatkan kelompok-kelompok sesat, kemudian dia kabur, itu berarti dia tidak paham masalah manhaj yang benar. Nah, barakallahu fikum. Memang benar kita ahlus sunnah wal jamaah itu sedikit dan lemah. Namun bagaimana kalau kita seandainya diam saja? Semakin lemah, barakallahu fikum, karena diamnya kita dari kebatilan itu bagaikan setan yang bisu. Bagaikan setan yang bisu, barakallahu fikum, jangan diam. Oleh karena itu yang sedikit ini mari kita kuatkan dengan cara apa? Dengan cara barakallahu fikum kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Bukan dengan cara diam dari kebatilan. Kebatilan mau tidak mau harus kita bicarakan. Dan inilah termasuk samartud dakwah. Nah, buah daripada dakwah. Kalau seandainya tidak ada yang bicara masalah kebatilan, orang akan menganggap semua sama. Ahlus sunnah wal jamaah karena sedikit tersebut, barakallahu fikum, harus semakin kokoh. Nah, barakallahu fikum, semakin kembali kepada dalil Al-Qur'an was sunnah, bukan semakin meninggalkan dalil. Man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan atau memisahkan diri dari dalil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Telah tersesat dari jalan yang lurus, barakallahu fikum. Jadi mentahdzir ahlu bid'ah wad dhalal, mentahdzir, memperingatkan kelompok-kelompok sesat itu bukanlah apa? Nah, barakallahu fikum, bukanlah membuat mereka pada lari. Yang lari itu justru dikhawatirkan seperti mereka. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi harus paham seperti ini. Perlu diperhatikan. Nah, mau tidak mau orang itu hidup pasti ada yang namanya jarah wa ta'dil. Mulai perkara dunia, beli pakaian pun milih yang bagus, mengkritik yang jelek, sama aja dunia. Tapi kalau ini kan akhirat, perkara agama lebih besar. Kita harus memilih ini hak, ini batil, ini hizbi, ini sunni, ini bid'ah, ini sunnah. Seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Allah ibarik fik. Ini semuanya akan bisa dicerna dan akan dimengerti manakala orang itu berilmu. Karena orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang berilmu. Kalau orang berilmu tahu kadar orang bodoh, karena dulu pernah jadi orang bodoh. Berkata Imam Abdullah bin Mu'taz rahmatullah alaih sebagaimana dalam kitab Adabud Dunya Waddin, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu, dia tahu kadar orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Allahul musta'an. Jadi dari manhaj atau pelajaran masalah jarh wa ta'dil itu perkara yang penting, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menempuh jalan ekstrim